Di antara ciri-ciri istri yang soleha adalah istri yang membantu suaminya untuk bertakwa kepada Allah. Itu zaujatan salihatan tu'inu ala amril akhirah, membantu suaminya untuk bertakwa. Nasihati suaminya, dia nasihat suaminya, jaga pandangan. Ya. Jaga pandangan. Saya berapa sering dinasihati oleh kedua istri saya, jaga pandangan. Sering. Saya naik pesawat, hati-hati. Abi ada pramugari. Saya bilang, wah, saya nggak mau lihat tapi kelihatan sendiri. Dia nasihati. Saya butuh nasihat. Ya, Ustadz juga butuh apa? Nasihat. Istri saya sering nasihat. Kadang kalau saya marah, Abi gimana? Nggak beriman sama takdir. Saya dinasihat sama istri saya. Tidak ada orang berani nasihat seperti itu kecuali istri saya. Abi gimana? Itu ceramah. Nggak beriman sama takdir. Ayo beriman. Ya. Sabar. Ya. Kadang-kadang saya lagi nih, Abi sombong tadi. Cara ngomongnya sombong. Yang bilang itu istri saya. Enggak, saya nggak sombong. Enggak, tadi Abi sombong. Tidak seperti begini biasanya Abi bicara. Saya ditegur. Ada yang tegur. Jadi istri soleh, istri yang membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu hadis yang indah saya bacakan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Tentang kisah Abul Haytham. Abul Haytham Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ya. Saya bacakan hadisnya panjang sedikit tapi bermanfaat insyaallah. Suatu hari kharaja Rasulullah SAW fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahad. Rasulullah SAW keluar di suatu hari yang biasanya Rasulullah SAW tidak keluar pada waktu-waktu tersebut dan tidak seorang bertemu dengan Nabi. Fa'atahu Abu Bakar. Rasulullah SAW pun didatangi oleh Abu Bakar. Faqala ma ja'a bika ya Abu Bakar. Rasulullah bertanya, apa yang buat engkau datang kemari wahai Abu Bakar? Kharajtu alqa Rasulullah SAW anduru fi wajhi wa taslim alaih. Saya keluar untuk menemui Rasulullah, yang menemui anda agar saya melihat wajah anda dan saya mengucapkan salam pada anda. Abu Bakar rindu ketemu Nabi SAW. Maka dia keluar cari Nabi, ketemu Nabi juga ternyata lagi keluar. Falam yalbath in ja'a Umar. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala ma ja'a bika ya Umar? Rasulullah mengatakan, apa yang buat kau datang wahai Umar? Qala al-ju' ya Rasulullah. Lapar ya Rasulullah. Saya belum makan, subhanallah. Ya, lapar. Qala wa ana qad wajadtu ba'dha dzalik. Saya pun keluar karena saya ada lapar, kata Nabi, subhanallah. Keluar karena apa? Lapar. Ini orang-orang yang dijamin masuk surga. Mereka terkadang kelaparan, mereka bingung, mereka keluar. Enggak ada makanan. Fantalaqu ila manzil Abil Haytham Al-Ansari. Maka mereka pun berjalan bertiga, Abu Bakar, Umar, Nabi SAW pergi menuju rumah Abul Haytham. Wa kana rajulan katsiran nakhl wasya'. Dia adalah seorang yang punya banyak pohon korma dan punya banyak kambing. Qalat wa lam yakun lahu khadamun falam yajiduhu. Dan dia tidak punya pembantu-pembantu, maka Rasulullah cari, kok enggak ketemu Abul Haytham. Dapat istrinya. Faqalu imra'atihi aina sahibuki? Istrinya ada, tapi Abul Haythamnya enggak ada. Maka para sahabat dan Nabi bertanya, wahai sang wanita, mana suami anti? Qalat intalaqa yasta'dhibu lana al-ma. Dia sedang keluar mencari air tawar buat kami, buat air minum. Falam yalbathu an ja'a Abul Haytham bi khirbatin yaz'abuha fawadha'aha. Kemudian tiba-tiba enggak lama kemudian datang Abul Haytham bawa tempat besar isi air, kemudian dia dorong, dihadirkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ja'a yaltazimun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yufaddihi bi abi wa ummi. Kemudian dia datang, dia tahu Nabi datang, dia senang, dia temui Nabi, dia mengatakan fidaka bi abi wa ummi, intinya dia menghormati Nabi. Tsumma talaqa bihim ila hadiqatin fabasata lahum bisatan. Kemudian dia bawa Nabi, Abu Bakar dan Umar ke kebunnya, kemudian dia bentangkan semacam tikar. Tsumma talaqa ila nakhlatin faja'a bi qinwin fawadha'ahu. Kemudian dia pergi ke salah satu pohon kormanya, dia ambil satu tangkai isinya banyak korma, masih bercampur antara rutab dan busar. Rutab itu yang kuning, busar itu balah yang warna merah. Kalau antum ke Madinah, antum sering beli, ada korma yang sudah kuning, ada korma masih apa? Merah. Ada lagi sebelumnya hijau. Katanya hijau itu obat mandul, kemudian agak merah sedikit namanya balah atau busar, satunya lagi udah menguning namanya rutab. Maka dia ambil setangkai korma bermacam-macam isinya. Kemudian dia letakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, afala tanaqqaita lana min rutabihi? Kenapa kau tidak pilih bawakan yang rutab-rutab saja, kau bawa satu tangkai. Pilih yang kita siap makan rutab, karena rutab lebih enak daripada balah. Tapi ada orang suka yang warna merah sebelum warna kuning. Tapi asalnya yang dimakan yang warna apa? Kuning, karena sudah masak. Kalau dibiarkan terus jadi warna hitam, jadi korma. Korma itu pertama muncul hijau, kemudian dia merah, kemudian apa? Merah namanya balah, kemudian dia kuning namanya rutab, kemudian dibiarkan jadi hitam namanya tamar, menjadi korma. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa engkau tidak memilihkan buat kami? Maka dia menjawab, Abul Haytham, ya Rasulullah, inni aradtu an takhtaru wa an takhayyaru min rutabihi wa busrihi. Saya ingin kau pilih sendiri Rasulullah. Saya hidangkan, silakan pilih. Jadi banyak pilihan. Kau pilih rutabnya, pilih busarnya. Fa akalu wa syaribu min dzalikal ma'. Kemudian mereka pun makan dari korma, kemudian mereka minum dari air yang dibawa oleh Abul Haytham.
yang Abu Bakar dan yang Umar dan Nabi kelaparan. Faqala hadza, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza walladzi nafsi biyadihi minan ni'am alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Demi Allah, kata Nabi, ini nikmat yang kita rasakan, korma yang kita makan, air minum yang kita minum adalah nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kelak, sudah kita syukuri atau tidak. Jadi ini nasihat bagi kita semua. Semua nikmat yang kita rasakan, nikmat pandangan, nikmat bisa berucap, nikmat kesehatan, nikmat mobil, nikmat rumah, nikmat istri, nikmat anak-anak, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan benar-benar kalian akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan ini. Itu apa kalian sudah mensyukurinya atau tidak? Yaitu kata Rasulullah SAW, dhillun barid, subhanallah, kita di bawah naungan pohon yang dingin, rutabun tayyib, kita makan korma yang baik, ma'un barid, kita minum air yang dingin, ini semua kenikmatan. Fantalaqa Abul Haytham liyadha'a lahum ta'aman, itu mukaddimah saja korma. Abul Haytham ingin bikin makanan buat mereka. Faqala Nabi SAW, Rasulullah SAW ingatkan, la tadhbahanna dhata darrin, jangan kau sembelih kambing yang susunya lagi banyak, jangan. Ya. Fadzabaha lahum anaqan aw jadyan, maka akhirnya Abu Haytham pun memotong anak itu adalah untha min abna'il ma'is, yaitu kambing ada dua. Kambing namanya kambing ma'is, ada namanya dha'an. Al-ma'is itu kambing Jawa. Orang bilang kambing Jawa, atau meskipun dari Kendari, tapi namanya kambing apa? Jawa. Dha'an itu maksudnya yang bulunya banyak, namanya domba. Domba. Kata Nabi, sembelih yang masih kecil, baik betina maupun laki-laki dari anak-anaknya kambing Jawa. Kemudian dia pun masak, kemudian dia hidangkan, kemudian mereka makan. Setelah itu Rasulullah bertanya, ini yang jadi kita perhatikan, itu mukadimah semua. Kata Rasulullah SAW, hal laka khadim, kau punya pembantu enggak? Biasa, Rasulullah ingin berbuat baik sama dia. Rasulullah tidak melihat dia punya pembantu. Dia punya kebun, kau punya pembantu? Kata Abu Haytham, la, tidak ada ya Rasulullah. Qala, fa idza atana sabyun fa'tina. Nanti kalau ada budak-budak yang merupakan tawanan perang datang, kemarilah, fa'tina. Fa utiya bi ra'saini laysa ma'huma thalith. Tiba-tiba suatu waktu Rasulullah SAW mendatangkan dua budak tawanan perang atau budak milik Nabi. Fa'atahu Abul Haytham, sesuai janji Nabi. Nabi bilang, kalau saya punya budak, kau kemari, saya mau kasih jadikan pembantu. Datanglah Abul Haytham, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtar minhuma. Kata Rasulullah SAW, wahai Abul Haytham, pilihlah salah satu dari dua budak ini, mana yang kau suka jadi pembantumu. Faqala ya Rasulullah, ikhtar li. Kata Abul Haytham, ya Rasulullah, engkau saja yang pilihkan buatku, jangan saya pilih, engkau yang pilih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustasyar mu'taman. Orang yang dimintai pendapat amanah, dia harus pilihkan yang terbaik, tidak boleh ada yang disembunyikan. Al mustasyar mu'taman, ini kaidah. Kalau orang sama kita tanya, bagaimana menurut kamu perdagangan ini, kita tidak boleh sembunyikan, kita sampaikan yang baik dan benar. Bagaimana kalau saya jualan sama orang itu, kalau kita tahu orang itu baik, kita sebut, kalau buruk kita sebut enggak boleh. Ini ada orang melamar putri saya, bagaimana menurut kamu anaknya? Kita harus terpercaya amanah. Kalau dimintai pendapat harus apa? Amanah. Sudah tahu ada yang baik, kita malah tidak tunjukkan. Kita lebih baik tunjukkan lebih baik. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustasyar mu'taman, yang dimintai pendapat dipercaya. Kata Nabi, khudh hadza, ambil budak yang ini. Fa ini ra'aitu yusalli. Saya lihat dia selalu salat. Ini orang budak rajin apa? Salat. Rasulullah SAW pilih karena agama budak ini. Pilih budak ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, wastausi bihi ma'rufan, dan perhatikan, berbuat baiklah sama budak ini karena dia budak yang rajin salat. Rasulullah bilang sama dia, wastausi bihi khairan, wahai Abul Haytham, berbuat baiklah kepada budak ini. Fantalaqa Abul Haytham ila imraati, maka dia pun bawa budak. Dia enggak punya pembantu. Betapa senang kita punya apa? Pembantu. Betapa capek istri kita kalau enggak ada pembantu. Maka kita bawa Abul Haytham bawa budak, ini ada pembantu baru siap mengerjakan banyak pekerjaan. Fa akhbaraha biqauli Rasul, dan kan wasiat Nabi untuk berbuat baik kepada budak ini kecuali satu cara. Caranya apa? Merdekakan dia. Kira-kira antum kalau punya pembantu, istri senang atau tidak? Senang lah, ini ada supir baru, ada pembantu baru, ada tukang kebun baru, senang, mengurangi kegiatan. Ya, siapa tidak senang punya pembantu? Tapi istrinya ini, innallaha lam yab'ats nabiyyan. Nabi tidak marah. Kenapa kok enggak? Benar. Artinya Nabi mendiamkan kejadian tersebut, berarti Nabi membenarkan pilihan apa? Istrinya, wasiat istrinya, nasihat istrinya untuk merdekakan budak, benar. Rasulullah SAW berkata, innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitonatan. Tidak Allah mengutus nabi, tidak Allah menjadikan satu khalifah kecuali ada dua model teman bagi mereka. Bitonatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Teman yang baik yang menyuruh kepada kebaikan, yang melarang dari kemungkaran. Wa bitonatun la ta'luhu khabalan, dan satu teman yang selalu mengajak pada keburukan dengan cara-cara yang sepertinya baik ternyata buruk. Wa man yuqa bitonata su' faqad wuqi. Siapa yang terjaga dari teman yang buruk, maka dia telah terjaga. Dan suami pun demikian. Kalau suami, istrinya itu adalah teman dekatnya yang selalu membisikinya. Betapa banyak orang dia hebat, berhasil, kenapa? Karena istrinya. Dan betapa banyak orang rusak, kenapa? Karena istrinya.
misi kata-kata yang indah ternyata buruk. Oleh karenanya seakan-akan Rasulullah mengomentari, kamu hendaknya bersyukur wahai Abul Haytham, ternyata istrimu adalah teman yang baik, yang membantu untuk bertakwa kepada Allah. Makanya saya ingatkan istri, kalau ada suami misalnya nonton Korea, kau nonton bencong-bencong ngapain? Tegur, enggak boleh. Kau ngapain nonton film laki-laki perempuan? Dalam film Korea itu ada perempuan cantik, ada laki-laki ganteng, gitu tidak? Ya gimana cemburuan kita lihat istri kita nonton laki-laki ganteng lebih ganteng dari kita? Cemburu atau tidak? Antum cemburu tidak? Saya enggak tahu ada kecemburuan di sini atau tidak. Cemburu dong. Istri kita melotot ngelihat apa? Ngelihat laki-laki lain. Ibu juga cemburu ngelihat istrinya, suaminya nonton lihat cewek Korea sambil geleng-geleng. Gimana mau bahagia rumah tangga seperti ini? Hambar jadinya. Kelezatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa menasihati suami untuk bertakwa kepada Allah, istri yang salehah. Menasihati suami untuk bertakwa kepada Allah. Saya rasa waktu sudah kejauhan. Mungkin sampai sini saja. Masih banyak ciri-ciri istri salehah namun lain waktu.